Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Episode 80. Pada waktu makan malam, sementara anggota pasukan pemburu iblis nomor 1, dengan Long Hao Shen sebagai kapten, sedang mendiskusikan kekurangan satu sama lain, Han Qian kembali ke markas umum aliansi dan segera memanggil Han Yu. Kakek, formasi kelompok sudah berakhir. Guru tidak kembali, bagaimana hasilnya? Han Yu sudah terbiasa mengacu pada Long Hao Shen dengan cara ini, dan mau tidak mau terus melakukannya. Selama beberapa hari ini, sementara Long Hao Shen pergi untuk pertandingannya, dia telah tinggal di hotel dan berlatih tanpa keluar. Dia telah menunggu hasil kompetisi individu seleksi pemburu iblis. Hari-hari ini, Han Qian melihat perubahan yang jelas pada cucunya, yang menjadi jauh lebih tenang. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, baik dan buruk. Anggota pasukan pemburu iblis yang didapat Long Hao Shen benar-benar sangat tidak cocok. Juga karena inilah aku memanggilmu ke sini. Segera, dia menjelaskan hasil skuad Long Hao Shen secara rinci kepada Han Yu. Selama waktu ini, Han Yu mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menampilkan ekspresi serius. Han Qian menunjuk ke kursi di sisinya, mengisyaratkan dia untuk duduk, suarakan pendapatmu tentang tim ini. Han Yu berkata, secara keseluruhan, tim ini memang penuh dengan ketidakcocokan. Namun, itu masih merupakan pasukan pemburu iblis yang luar biasa. Pertama-tama, di pihak Satria dan Assassin, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Penampilan Master dan Lady Chair selama seleksi lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Di sisi prajurit, Wang Yuan, yang memiliki perisai jiwa ilahi raksasa tidak kekurangan sama sekali dalam hal kekuatan. Dalam arti tertentu, bahwa Sima Xian juga dapat dianggap sebagai pengamuk. Di sisi penyerangan, memiliki dua prajurit di dalamnya pasti akan memperkuat tim ini sebagian besar. Di sisi penyihir, meskipun Lin Xin ini kurang dalam menyerang, saya mendengar bahwa kendalinya atas sihir dan mantra pertahanannya jauh di atas norma. Selain Lady Chair, tampaknya tidak ada orang lain yang bisa mematahkan pertahanannya. Sebenarnya, di dalam tim, pertahanannya yang berharga itu penting, sejauh dia akan memiliki peran yang dekat dengan seorang pejuang perisai. Pada titik ini, Han Qian sedikit mengangguk, mengisyaratkan dia untuk terus berbicara. Han Yu melanjutkan, adapun sisi sihir penyerangan, sihir pendamping binatang ajaib berkepala 3 ini dapat dianggap cukup kuat. Itu hampir bisa dianggap sebagai 3 penyihir yang bertindak dalam bersamaan. Karena tidak dapat menggunakan peralatan, masing-masing atributnya tidak akan berada pada level yang sama dengan para penyihir, tetapi menambah fakta bahwa ia dapat menggunakan 3 dari mereka, dapat dikatakan melampaui mayoritas absolut dari penyihir dari langkah kelima. Jika bisa terus berkembang, tidak perlu khawatir tentang peran penyihir dalam tim ini. Han Qian jelas puas dengan analisis cucunya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan summoner itu? Han Yu mengangkat bahunya dan menjawab, saya tidak pernah merasa bahwa summoner di bawah langkah ke-6 dapat memiliki kegunaan yang nyata. Chen Yinger, summoner yang tidak cocok itu, jelas tidak boleh dihitung dalam perhitungan kita. Namun, meskipun kita seharusnya tidak mempertimbangkan kekuatan bertarungnya dalam perhitungan kita, sebaliknya, mungkin baginya untuk memberi kita beberapa kejutan bagus. Bagaimanapun, dia sebelumnya menggunakan gerbang pemanggilan makhluk untuk memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8 pada beberapa kesempatan. Pada titik ini, Han Yu berhenti berbicara sebentar dan mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan, di seluruh tim, satu-satunya titik lemah adalah posisi pendeta. Meskipun dalam kapasitasnya sebagai ksatria pelindung, Tuan Hao Shen memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, dan teman binatang ajaibnya juga dapat menggunakan atribut cahaya, mereka sebenarnya bukan pendeta sejati pada akhirnya. Master memimpin seluruh tim, dan merupakan elkamusan seluruh tim. Dia juga memiliki tungku spiritual suci, jadi kita pasti tidak dapat mengkamulkannya untuk memfokuskan sebagian minatnya pada aspek penyembuhan. Adapun teman binatang ajaibnya, saya khawatir sebagian besar perhatiannya akan lebih terfokus pada Master Hao Shen. Sangat bagus. Senyum Han Qian menjadi lebih luas, sepertinya setelah pukulan ini Hao Shen menimpamu, kamu telah sedikit matang, baik dan buruk. Analisismu benar dan sangat menyeluruh.
Kelemahan terbesar pasukan Hao Shen adalah pada aspek penyembuhan. Namun, kamu melupakan seseorang dalam analisismu. Siapa? Han Yu menatap kakeknya dengan rasa ingin tahu. Han Qian samar-samar tersenyum dan menjawab, dirimu sendiri. Jangan lupa bahwa kamu juga seorang ksatria pelindung, dan lebih jauh lagi, kamu tidak harus bertindak sebagai ksatria pelindung yang berorientasi pada pertahanan. Dan di pasukan Hao Shen, ada sesuatu yang harus mereka fokuskan, dan kamu menunjukkannya dalam analisis kamu sebelumnya. Han Yu memulai, apakah kakek mengatakan bahwa kakek ingin kemampuan masa depanku fokus pada penyembuhan? Han Qian sedikit mengangguk sebelum berkata, tentang penyembuhan dan dukungan. Kamu harus meningkatkan kemampuan bertahan tim ini dengan kehadiranmu, sehingga di belakang, Long Hao Shen tidak perlu khawatir. Mata Han Yu berbinar. Dia awalnya adalah orang yang cerdik, dan setelah mendapatkan penunjuk kakeknya, dia sepertinya segera menemukan banyak hal. Kembalilah, kamu akan kembali ke sini 3 hari kemudian. Sebelum kamu pergi, kakek memiliki sesuatu untuk diberikan padamu. Ya, kakek. Setelah kembali ke hotel, Long Hao Shen merasa sangat tidak nyaman. Pasukan pemburu iblis didirikan, dan gambar setiap anggota muncul dan berkilau tanpa henti di dalam pikirannya. Bagaimanapun, dia baru berusia 14 tahun. Tidak peduli seberapa sungguh-sungguh dan dewasanya dia, usianya masih merupakan pengekangan besar baginya. Jika memungkinkan, dia berharap pasukan pemburu iblis ini muncul sambil tampil seperti tempat yang hangat. Tapi bisakah dia benar-benar membuatnya muncul? Pasukannya ini penuh dengan orang-orang yang tidak dapat dikamulkan. Chaier menyatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dengan peran pemimpin, jadi pada akhirnya, semua orang yakin bahwa dia adalah satu-satunya yang tepat untuk peran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menjadi 1 orang, tetapi 7 orang. Dia sekarang bertanggung jawab atas kehidupan masing-masing rekan satu timnya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Selama 4 hari ini, Long Hao Shen dan timnya memiliki 2 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pergi ke menara misi iblis di sebelah stadion besar aliansi untuk mendaftar sebagai anggota pasukan pemburu iblis. Pasukan pemburu iblis dalam diri mereka sendiri dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda. Semakin tinggi nilai pasukan pemburu iblis, semakin besar hadiah untuk misi yang diselesaikan. Dari rendah ke tinggi, subdivisi untuk tim adalah kelas prajurit, kelas umum, kelas agung, kelas raja, kelas kaisar dan kelas gelar, total 6 kelas. Setiap kenaikan nilai memiliki persyaratan yang berat. Hanya ketika menyesuaikan diri dengan mereka semua, pasukan dapat naik peringkat. Misalnya, untuk maju dari prajurit ke jenderal, semua anggota tim diharuskan telah menembus langkah kelima dan memiliki lebih dari 1000 poin kontribusi, dengan total poin kontribusi tim melebihi 10.000. Dan ini adalah yang paling sederhana. Peringkat tertinggi, kelas bergelar, memberi skuad pemburu iblis status eksklusif. Untuk membidik kelas ini, persyaratan pertama adalah membunuh 1 hingga 12 dewa iblis di 36 teratas peringkat. Seperti yang bisa dibayangkan, prestasi ini sangat menantang. Terlepas dari apakah anggota pasukan pemburu iblis ingin mendapatkan peralatan atau teknik rahasia atau sebagainya, mereka harus mengkamulkan pencapaian mereka. Setelah menyelesaikan pendaftaran mereka, masing-masing dari mereka membawa ubin perintah permata emas yang dicampur dengan darah mereka di tangan kiri mereka. Ubin perintah ini akan mengikuti mereka selama seluruh perjalanan mereka di pasukan pemburu iblis mereka. Ketika mereka membunuh iblis, ubin perintah ini, yang dapat diklasifikasikan sebagai peralatan tingkat spiritual, akan secara otomatis merekamnya dan meningkatkan poin kontribusi mereka sesuai dengan itu. Dan saat menyelesaikan misi di Mission Tower, poin kontribusi mereka juga akan meningkat dengan jumlah yang sesuai. Kali ini, untuk mendapatkan posisi teratas dalam seleksi perburuan iblis, Long Hao Shen langsung mendapatkan 100 poin kontribusi. Chaier, dengan posisi keempatnya, memperoleh 50 poin kontribusi, adapun yang lain, yang tidak masuk 16 besar, mereka masih mendapat 10 poin kontribusi. Mengkamulkan 100 poin kontribusinya, dan di bawah pengingat Chaier,
Long Haoshen langsung membeli 3 barang di pusat transaksi untuk pasukan pemburu iblis, menghabiskan total 150 poin kontribusi dan menggunakan semua poin kontribusi yang mereka berdua dapatkan untuk kompetisi. Ketiga hal ini adalah permata pengujian poin kontribusi, permata pengujian energi spiritual internal, dan permata pengujian energi spiritual eksternal. Permata pengujian poin kontribusi hanya perlu ditempelkan di dekat ubin perintah di tangan kiri mereka untuk membuat jumlah total poin mereka muncul, sehingga dapat dengan mudah memeriksa hadiah mana yang bisa mereka dapatkan dari pertempuran mereka melawan ras iblis. Hal ini sangat penting bagi moral tim. Adapun permata pengujian energi spiritual internal, Long Haoshen membeli permata yang dapat berukuran hingga tingkat 10.000, sedangkan mesin uji energi spiritual eksternal hanya dapat menahan tekanan energi spiritual eksternal di bawah 1000. Dengan 2 permata ini, setiap anggota tim akan dapat memeriksa situasi dan keuntungan kultivasi mereka saat ini. Ketiga barang ini murah, tetapi sangat praktis, mereka dikenal sebagai item hebat yang penting bagi pasukan pemburu iblis. Di luar pendaftaran, masalah kedua adalah sekali lagi memasuki gudang harta karun aliansi. Meskipun Long Haoshen tidak bisa mendapatkan tungku spiritual yang diberikan lagi, dia dan Chai'er masih bisa memilih 2 teknik rahasia untuk dipelajari. Karena dia memiliki cincin warisan Long Xingyu, dia memilih keterampilan ksatria pelindung tanpa ragu sedikit pun. Dia memilih keterampilan yang meningkatkan pertahanan individu dan keterampilan peningkatan kelompok. Dalam kapasitasnya sebagai kapten pasukan pemburu iblis dan inti tim, dia membuat pilihannya dengan mempertimbangkan seluruh tim. Sehari sebelum memilih keterampilan rahasia, Han Yu pergi mencarinya sekali, takut Long Haoshen akan cenderung memilih keterampilan tipe penyembuhan jika tidak. Pada saat yang sama ketika dia memilih keterampilan rahasia sehari sebelumnya, Long Haoshen menerima informasi bahwa dia akan bersiap-siap untuk berangkat pada pagi hari berikutnya untuk pindah ke tempat lain untuk berpartisipasi, kali ini, dalam kompetisi tim pasukan perburuan iblis. Guru mengetuk pintu kamar Yehua sebelum masuk dan dengan hati-hati menutup pintu dengan suara pong. Long Haoshen berlutut di depan Yehua. Yehua dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba itu. Apa yang terjadi Haoshen? Apa yang kamu lakukan? Long Haoshen tidak mengatakan apa-apa, tetapi membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali, mengeluarkan suara peng, 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 sebelum mengangkat kepalanya, air mata mengalir dari matanya. Guru, kita akan berangkat hari ini. Aku benci ide berpisah denganmu. Menatap kosong ke wajah cantik Long Haoshen, pada pupil matanya yang berkilauan dan berkelap-kelip. Yehua, yang wajahnya sebelumnya tampak tegas, secara bertahap diaduk. Mendukung Long Haoshen dengan kedua tangannya, dia menariknya ke arah dadanya. Tidak peduli seberapa luar biasa dia, pada akhirnya, hanyalah seorang anak berusia 14 tahun. Yehua hidup sebagai pria yang belum menikah, jadi tentu saja, dia tidak memiliki keturunan. Tanpa sadar, dia datang untuk menganggap Long Haoshen sebagai putranya sendiri. Tepat sekali, karena mereka akan berpisah satu sama lain, dan melihat bagaimana Long Haoshen membenci fakta ini, bagaimana dia bisa rela berpisah dengan anak yang dia anggap sebagai putra dan murid ini. Haoshen, bertahun-tahun ini, bukankah guru memperlakukanmu dengan sangat buruk? Long Haoshen dengan kuat menggelengkan kepalanya, mendorongnya ke dada Yehua, yang tidak bisa dianggap lebar sama sekali. Waktu yang dia habiskan bersama dengan Yehua bahkan lebih lama daripada dengan Long Xingyu. Sebagai putra cahaya bawaan, dia sangat sensitif, terutama dalam merasakan niat baik dan buruk dari orang-orang di sekitarnya. Jauh di lubuk hati, Yehua selalu memiliki niat baik terhadapnya dan meskipun dia jauh dari mulia dan tangguh seperti ayah Long Haoshen, status yang dia pegang tidak lebih rendah. Yehua terkekeh dan berkata, kamu adalah murid terbaik yang pernah dimiliki gurumu sepanjang hidupnya. Gurumu tahu bahwa metode pengajarannya sangat parah. Namun, kamu mengikuti saya begitu lama, tetapi tidak pernah menyuarakan keluhan sama sekali. Pada usia 14 tahun, kamu telah membuat prestasi yang luar biasa. Memang benar bahwa konstitusi kamu sebagai putra cahaya sangat penting, tetapi upaya besar kamu juga merupakan poin penting dalam kesuksesanmu. Sekarang kamu telah menjadi anggota pasukan pemburu iblis, kamu secara bertahap akan tumbuh dewasa. Meskipun guru tidak bisa berada di sisimu,
Guru akan selalu berdoa untuk keselamatanmu apapun yang terjadi. Saya sudah mendiskusikannya dengan Grandmastermu, saya akan tetap di kota suci dan tidak akan kembali ke kota Hao Yue. Nanti, ketika kamu kembali untuk melapor dalam misi, kamu bisa datang mencariku di istana kantor aliansi. Kamu masih sangat muda, tetapi benar-benar jujur, mantap, dan baik hati. Guru sangat diyakinkan dengan kamu di sisinya, tetapi kamu terlalu banyak memiliki kasih sayang terhadap orang lain. Guru memperingatkan kamu berulang kali bahwa apapun yang terjadi, keselamatan kamu adalah prioritas yang paling penting. Saat menghadapi bahaya, kamu harus berpikir 3 kali lebih banyak, jangan terburu-buru sebelum waktunya. Kamu membutuhkan pendapatmu sendiri, tetapi kamu juga harus mendengarkan saran rekan-rekanmu. Guru percaya bahwa kamu pasti akan menjadi pemimpin pasukan pemburu iblis yang luar biasa. Guru, saya, mendengar kata-kata Yehua, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak terisak-isak di dadanya. Yehua tertawa keras, menepuk punggungnya dengan kekuatan besar. Oke, kamu sudah jadi laki-laki, jangan memiliki sikap seperti ini yang mirip dengan gadis kecil. Pergi sekarang, untuk tumbuh menjadi elang, anak ayam itu perlu membuka sayapnya, membubung tinggi ke langit. Mau tidak mau, akan ada hari ketika kemegahanmu akan bersinar tidak hanya di seluruh aliansi, tetapi di seluruh daratan. Saat dia berbicara, Yehua memegang bahunya dan membuka pintu, dengan ringan mendorongnya keluar. Dengan suara peng, pintu tertutup. Detik berikutnya, punggung Yehua dengan berat di pintu. Di tangannya, dan wajahnya, air matanya jatuh dengan lembut. Di luar pintu, suara teriakan Long Hao Shen terdengar, "Guru, saya pasti akan kembali mengunjungi kamu." Yehua tidak tahan lagi dengan air matanya, yang terus mengalir keluar. Dia membenamkan wajahnya di tangannya, melawan dengan susah payah, agar tidak membiarkannya didengar. Langkah pergi Long Hao Shen masih bergema, karena Yehua tampaknya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berkata, akan sangat bagus jika dia benar-benar putraku. Melihat Long Hao Shen yang putus asa pergi, Li Xin, yang berdiri di pintu masuk asrama, buru-buru bertemu dengannya dan mengusap kepalanya, "Adik kecil yang bodoh, ini tidak seperti kamu akan berpisah selamanya. Jika kamu ingin membalas budi guru Yehua, kamu harus membuatnya bangga padamu, untuk membiarkan dia merasakan kemuliaan ksatria di dalam dirimu." Iya, Long Hao Shen mengangguk ringan. Patah hati, dia melihat terakhir ke jendela kamar Yehua, mengepalkan tinjunya dengan kekuatan besar. "Kak, ayo pergi." Stadion besar aliansi, stadion ksatria. Sekarang semua regu pemburu iblis dibentuk, karena mereka baru didirikan. Mereka semua akan mulai dari kelas prajurit dan mendapatkan nomor yang ditugaskan sesuai. Misalnya, pasukan Long Hao Shen adalah prajurit yang dinilai pasukan pemburu iblis nomor 1. Mereka sekarang adalah pasukan pemburu iblis kelas prajurit, dengan hanya 10 dari mereka yang baru didirikan. Saya harus mempersembahkan seseorang kepada semua orang, ini Han Yu, Satria Punggawaku. Ketika dia bertemu dengan timnya, hal pertama yang dilakukan Long Hao Shen adalah memperkenalkan Han Yu kepada mereka. Karena mereka akan segera meninggalkan tempat ini, Han Yu kembali ke rumah kemarin dan dia bertemu dengan Long Hao Shen di Stadion Ksatria pagi ini. Ksatria pelayan. Dalam kelompok Long Hao Shen, dengan pengecualian Chaiyer, keempat orang itu benar-benar tercengang. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, menepuk kepalanya yang botak. "Kapten, kamu juga memiliki seorang ksatria pelayan." Long Hao Shen terkekeh sebelum dia menjawab, "Saudara Han bukan hanya ksatria pelayan saya, tetapi juga teman saya. Dan dia adalah ksatria pelindung dari langkah kelima. Dengan dia di antara kami, tim kami akan menjadi lebih kuat." Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan, dan Chen Yinger sangat terkejut, kuil ksatria terlalu tangguh. Ksatria langkah kelima ini jelas berusia kurang dari 25 tahun, tetapi tidak bisa masuk ke tahap akhir kompetisi. Atau apakah dia bahkan tidak berpartisipasi di dalamnya, bertindak sebagai pelayan Long Hao Shen selama ini? Sima Xian tertawa terbahak-bahak sebelum menyatakan, "Selamat datang, anggota baru." Hari ini, Lin Xin tampak agak sedih, wajahnya tampak pucat. Dia bahkan tampak sangat berbeda dibandingkan dengan biasanya, rambutnya belum disisir, dan penampilannya sangat berantakan. Mengangguk ke Han Yu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Wang Yuan dengan penuh semangat berseru, seorang ksatria pelindung. Kamu harus membiarkan saya menguji kekuatan kamu ketika kita memiliki kesempatan. Han Yu samar-samar tertawa dan berkata kepadanya, saya hanyalah pelayan tuan. Peran pertama saya adalah melindungi keselamatan tuan saya. Saya juga memiliki ubin kristal poin kontribusi, tetapi menurut aturan pasukan pemburu iblis, sebagai ksatria pelayan, poin kontribusi saya tidak akan dihitung dalam total tim. Mendengar dua kata poin kontribusi, kilatan muncul di mata Lin Xin, meskipun dia sebelumnya tampak benar-benar sedih. Chen Yinger berkedip dan berkomentar, kami akan menukar mereka dengan banyak barang bagus. Setelah pergi ke pusat transaksi pasukan pemburu iblis dapat dikatakan telah memperluas wawasan mereka sebagian besar. Pada kelas mereka saat ini, meskipun mereka hanya dapat membeli beberapa barang murah dengan poin kontribusi mereka benar-benar merasakan nilai dari sesuatu yang diperoleh dengan usaha mereka sendiri. Ketika mencari peralatan untuk pasukan pemburu iblis di tingkat prajurit, mereka mampu menukar poin mereka dengan peralatan di tingkat spiritual, dan bahkan memiliki akses ke beberapa yang ada di tingkat glorious. Berbagai pil juga dapat ditukar, dan di antara mereka, banyak yang tidak dapat ditemukan secara umum di pasar, dan memiliki kegunaan yang tak tertandingi. Hanya dari melihatnya, semua orang meneteskan air liur dengan keinginan. Namun, barang-barang ini tidak dapat dibeli, bahkan dengan uang, karena pusat perburuan iblis hanya menerima poin kontribusi. Itu sampai-sampai di antara anggota pasukan pemburu iblis yang sama, dimungkinkan untuk bertukar item dengan poin kontribusi atau langsung menggunakan poin kontribusi beberapa orang untuk melakukan pembelian. Tanpa ragu, aliansi mengatur ini untuk membangkitkan anggota regu pemburu iblis mereka untuk haus akan poin kontribusi, sehingga dapat memicu semangat juang mereka. Dan bahkan memang bahwa beberapa regu pemburu iblis menyadari hal ini, hasilnya masih sangat bermanfaat bagi mereka. Pusat transaksi untuk barang-barang kelas prajurit penuh dengan barang-barang bagus, jadi untuk kelas umum yang lebih tinggi, kelas panglima tertinggi, atau bahkan kelas raja dan kelas kaisar, bagaimana mungkin tidak ada barang yang lebih baik? Wang Yuan berkata, saya bertanya-tanya dan mendapat informasi bahwa ada dua metode untuk mendapatkan poin kontribusi, yang paling mudah adalah berburu dan membunuh iblis. Segala jenis iblis penting, bahkan iblis paling rata-rata dari klan Zelin memiliki nilai kontribusi. Selain itu, menyelesaikan misi dari Mission Tower juga memiliki efek yang sama. Long Hao Shen tertawa lembut sebelum berbicara, semuanya, jangan terburu-buru. Skuad kami baru saja dibentuk dan kami tidak cukup akrab satu sama lain, apalagi memiliki pemahaman diam-diam. Kita harus bekerja untuk meningkatkan persatuan kita terlebih dahulu sebelum memunculkan misi. Chen Yinger menjulurkan lidahnya dan berkata, Kapten, kamu tidak punya nyali. Hari ini, loli kecil ini mengenakan gaun ajaib putih, rambut ungunya disisir menjadi dua kepang yang dikelompokkan bersama, membentuk seperti setengah kuncir kuda, memberinya penampilan yang sangat indah. Lin Xin mendengus dan segera bereaksi, jadi bertentangan dengan penampilan, kamu sebenarnya bukan pengecut sama sekali. Kudengar kau bisa memanggil domba-domba, itu tidak buruk, setidaknya itu bisa membantu kita menghemat biaya makanan. Chen Yinger dengan marah menjawab, banci terkutuk, menurutmu kamu ini siapa? Termasuk Han Yu, tim saat ini dibentuk dari 4 orang, dengan penampilan yang cukup baik, Sima Xian terlihat kuat dan jantan, dan Han Yu memiliki penampilan yang berani dan tampan. Tidak perlu menyebutkan Long Hao Shen sama sekali, bahkan tidak ada satupun kekurangan yang dapat ditemukan dengan wajahnya. Dan dalam hal penampilan, Lin Xin adalah yang kedua setelah Long Hao Shen. Hanya saja, karena perannya sebagai penyihir, sosoknya terlihat cukup lemah, jauh dari Long Hao Shen yang terlihat berbentuk baik. Lebih lanjut menambahkan rambut panjangnya, itu memberinya julukan, banci. Aku bukan banci, kakak laki-laki adalah pria sejati. Lin Xin berkata dengan marah. Wang Yuan mengerutkan alisnya, oke, apa yang kalian berdua perdebatkan? Bukankah hal terpenting yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi? Lin Xin membalik pergelangan tangannya, membuat 2 botol pil muncul. Melempar botol ke Sima Xian, dia mengatakan kepadanya,
Ini adalah pil pengumpul spiritual yang dibicarakan Kapten sebelumnya, masing-masing akan meningkatkan energi spiritual internal kamu setidaknya 10 tingkat dan membantu kultivasi kamu. Ini berguna untuk langkah kelima dan di bawah. Setiap botol berisi 10 di antaranya, mereka untuk kamu gunakan. Sima Xian sangat bersuka cita, buru-buru mengambil botol dan mengacungkan jempol kepada Lin Xin. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan bersyukur yang saya miliki di hati saya terhadap kamu. Di tim, hanya Sima Xian dan Chen Yinger yang belum mencapai langkah kelima. Melihat bahwa apa yang dikeluarkan Lin Xin adalah 2 botol pil, bagaimana mungkin Chen Yinger tidak mengerti? Segera cekikikan gembira, dia naik, wah, Banci benar-benar seseorang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, kamu pasti Banci yang baik. Kamu tidak akan repot-repot berdebat dengan seorang anak, kan? Lin Xin memutar matanya, jangan pernah memanggilku Banci lagi di masa depan. Cheng Yinger meraih pil di tangannya sebelum menepuk pundaknya, oke, semua orang di sini adalah salah satu dari kita, jangan terlalu licik. Dalam pertempuran di masa depan, aku akan melindungimu. Hidung Lin Xin bengkok karena mendengarnya, maukah kamu menutupiku? Chen Yinger berdiri dengan bangga dengan tangan di dada kecilnya, menyatakan, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Tunggu dan lihat saja. Batuk-batuk. Pada saat ini, suara batuk bisa terdengar dari dekat. Long Haoshen berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Yang Wenzhao telah tiba di sisinya. Adik laki-laki Long, bisakah kita bicara sebentar? Yang Wenzhao dengan sopan bertanya pada Long Haoshen. Long Haoshen mengangguk, tentu saja kita bisa. Selama kompetisi, keduanya adalah saingan, tetapi di luar itu, kesan Long Haoshen terhadap Yang Wenzhao sangat bagus. Yang Wenzhao tidak hanya memiliki kekuatan yang tangguh, tetapi juga temperamen yang tenang dan mantap, dan yang lebih penting, bisa mendapatkan pengakuan dari unicorn cahaya bintang, membuat watak alaminya terlihat jelas. Peralatan biasa, peralatan paduan, peralatan magis, peralatan spiritual, peralatan mulia. Peralatan spiritual, peralatan mulia. Peralatan spiritual.